Episode ke-216. Harta karun sekte pedang putih besar benar-benar muncul dari dalam tanah. Hampir seluruh murid sekte pedang putih besar melarikan diri menuruni gunung. Namun, 3 tetua justru berlari menuju kawah gunung berapi. Guru kultus iblis surgawi tidak berhasil mengambil harta itu, jadi dia sengaja mengalihkan perhatian kita. "Jangan lari," teriak salah seorang tetua. "Ini adalah anugerah dari pendiri sekte. Harta gunung putih besar akhirnya muncul untuk memperkuat sekte kita. Ini pertanda bahwa sekte pedang putih besar akan berjaya," seru tetua wanita. Tetua berambut putih mengangkat kepalanya ke langit sambil berseru, "Pendiri sekte pernah berkata bahwa tempat ini adalah tanah naga yang akan membawa kemakmuran. Hari ini ramalan itu menjadi kenyataan. Murid-murid, kembalilah, rebut harta itu bersama-sama." Kata-kata mereka membuat para murid berhenti melarikan diri. Sekte pedang putih besar memang kecil. Pemimpin sekte sedang berada di ibu kota, sementara di gunung hanya tersisa 3 tetua, belasan pengajar, dan sekitar 100 murid. Mereka segera mengambil kembali kotak-kotak pedang yang sempat terlempar. Kotak pedang raksasa terbuka satu demi satu, memuntahkan ribuan pedang terbang yang memenuhi langit seperti sungai baja. Ujung-ujung pedang mengarah ke kawah yang memuntahkan lava. Di kejauhan, Kinmo berdiri di atas 2 naga banjir yang terbang secepat mungkin, diikuti belasan naga lainnya. Ketika menoleh ke belakang dan melihat lautan pedang itu, wajahnya berubah. "Mengapa kalian tidak lari? Kalian sedang mencari mati," teriaknya. Ketiga tetua mencibir, "Kau ingin menipu kami agar bisa mengambil harta itu sendirian." Hati guru kultus iblis surgawi benar-benar licik. "Untung kami tahu gunung putih besar adalah tanah naga yang membawa keberuntungan." Kinmo hanya menghela napas. Gunung putih besar memang berdiri di atas mata pembuluh naga, pikirnya. Namun itu hanyalah cabang dari pembuluh naga utama. Tempat ini bukan membawa keberuntungan, melainkan terus menyerap nasib orang-orang di sekitarnya. Sekte pedang putih besar telah kehilangan keberuntungannya selama bertahun-tahun. Untung jumlah murid mereka sedikit, jadi bencana yang terjadi tidak akan terlalu besar. Belum selesai pikirannya, ledakan dahsyat mengguncang langit. Gunung putih besar meledak, seluruh gunung berapi hancur berkeping-keping. Formasi 100 kotak pedang langsung runtuh. Ribuan pedang terbang meleleh menjadi besi cair sebelum sempat mencapai sasaran. Para murid sekte pedang putih besar bahkan tidak sempat berteriak. Tubuh mereka langsung lenyap diterjang ledakan. 3 tetua yang memiliki kultivasi tinggi pun tak mampu bertahan. Mereka memuntahkan darah akibat gelombang kejut. Sesaat kemudian, hujan besi cair yang berasal dari pedang-pedang mereka sendiri menembus tubuh mereka. Dalam detik-detik terakhir, mereka melihat sosok raksasa bangkit dari puing-puing gunung. Jeti, guru kultus iblis surgawi, tidak berbohong. Memang ada makhluk besar di dalam gunung. Tubuh mereka terbakar sebelum jatuh bersama runtuhan gunung putih besar. Sejak awal, pendiri sekte pedang putih besar seharusnya tidak mendirikan sekte di tempat itu. Savren pemelihara naga kini berubah menjadi raksasa berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi otot, sementara 2 naga raksasa merah dan biru menopangnya saat melesat mengejar Kinmo. Namun, ketika ia memandang ke langit, Kinmo telah menghilang. Beberapa naga banjir kecil yang membantu memperbaiki sarang naga masih bersembunyi di telinga dan pakaian sang dewa. Api memenuhi tubuh Savren pemelihara naga ketika ia memeriksa segala arah. Dengan wajah muram, ia mengeluarkan sebuah artefak giok berbentuk kubah sebesar meja. "Itu bocah kecil, kau pikir bisa lolos dariku?" Artefak itu adalah sarang naga milik naga sejati. Sebelumnya, sarang naga terkubur jauh di dalam magma. Savren pemelihara naga telah menghabiskan tenaga luar biasa untuk menggali, memperbaiki, dan membawanya keluar. Ia segera mengaktifkan sarang naga untuk melacak cakram kaisar. Namun tidak ada respons. Ia mencoba lagi, tetap tidak ada. Berulang kali ia mengalirkan kekuatan ke dalam artefak itu, tetapi tetap tidak dapat merasakan keberadaan naga sejati. Wajahnya mulai dipenuhi keringat. Mustahil, tidak mungkin hubungan antara sarang naga dan naga sejati bisa terputus. Ia terus mencoba, tetapi hasilnya tetap sama. Kerugian yang dideritanya kali ini sangat besar. Kinmo bukan hanya membawa pergi cakram kaisar,
tetapi juga lebih dari 10 naga banjir yang telah dibesarkannya dengan susah payah. Bahkan naga banjir merah yang paling dibanggakannya tidak ada apa-apanya dibanding naga-naga itu. Lebih penting lagi, misinya adalah menemukan pembuluh naga utama kerajaan perdamaian abadi. Jika gagal, bagaimana ia bisa kembali ke surga tinggi? Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan kuali naga emas untuk membaca mantra pelacak. Ia segera meraih tas Tauti miliknya. Tangannya berhenti. Tas itu tidak ada. Wajahnya langsung menghitam. Baru saat itulah ia teringat bahwa tas tersebut telah dipinjamkan kepada Kinmo untuk memberi makan naga. Artinya, kuali naga emas juga ikut terbawa. Bocah yang tampak begitu jujur, giginya bergemeretak hingga memercikkan api. Mulai sekarang, setiap kali aku melihat orang yang tampak jujur, akan langsung kubunuh. Meski begitu, ia masih memiliki cara lain. Ia mencabut segenggam rambutnya. Rambut-rambut itu bercabang 4 di ujungnya dan akarnya tampak seperti kepala naga kecil yang sedang menguap. Setelah membaca mantra, ia meniup rambut-rambut itu. Begitu menyentuh tanah, semuanya berubah menjadi naga banjir hitam sepanjang puluhan meter. Tubuh mereka ramping, kaki-kakinya panjang, dan kecepatannya luar biasa. Lari, ratusan naga hitam langsung berpencar ke segala arah. Savren pemelihara naga terus mencabuti rambutnya hingga kepalanya hampir botak. Lalu menciptakan ribuan naga banjir hitam lagi. Dalam waktu singkat, ribuan naga itu menyebar. Masing-masing mengawasi wilayah seluas 1 mil. Mereka memiliki penciuman yang sangat tajam terhadap aura naga. Selama Kinmo masih membawa naga banjir atau naga kilin, keberadaannya pasti akan ditemukan. Tidak ada yang pernah mempermainkanku seperti ini. Tatapan Savren pemelihara naga dipenuhi niat membunuh. Begitu kutemukan kau, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Di negeri Rivershade, Kinmo masih memandangi sebuah peti kayu dengan wajah cemas. Kakek Mew, apakah peti ini benar-benar bisa memutus hubungan antara cakram kaisar dan sarang naga? Bukankah sarang naga itu memang tempat membesarkan naga sejati? Orang tua bertubuh kekar yang memanggul peti itu hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Lidahnya telah lama hilang sehingga ia hanya bisa mengeluarkan suara samar. Kinmo mengangguk. Aku percaya pada kemampuan kakek Mew. Aku hanya khawatir Savren pemelihara naga masih bisa menemukan kita. Saat melarikan diri sebelumnya, Kinmo melihat kapal perak milik kakek Mew melintas di langit. Ia segera memanggilnya. Mew pun datang, lalu menyimpan kapal peraknya menjadi butiran-butiran logam yang ditempelkan pada peti kayu. Setelah itu, cakram kaisar dimasukkan ke dalam peti tersebut. Mew memberi isyarat agar Kinmo tidak terlalu khawatir. Jangan meremehkannya, kata Kinmo serius. Ngomong-ngomong, kepala desa mengatakan kakak sedang mengejar sebuah kapal. Apa kakak berhasil menemukannya? Aku juga melihat sebuah kapal. Bahkan ayahku berada di atasnya. Senyum Mew perlahan menghilang. Dengan gerakan tangan, ia menjelaskan bahwa kapal itu telah memasuki dunia lain. Ia mencoba mengejarnya, tetapi dihalangi oleh para ahli dari dunia tersebut sehingga terpaksa mundur. Kinmo terdiam. Tiba-tiba terdengar suara penuh kegembiraan. Kaisar manusia Qin, jadi kau ada di sini. Naga kilinmu benar-benar cepat. Ia bahkan tiba lebih dahulu daripada kami. Kinmo menoleh. Yang datang adalah Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai. Ketiganya menunggangi hewan besar mereka sambil tampak kelelahan setelah perjalanan panjang. Naga kilin langsung mengangkat ekornya tinggi-tinggi dengan bangga. Namun, tunggangan Wang Muran segera melihat belasan naga banjir yang mengikuti Kinmo. Sekejap kemudian, hewan itu menurunkan ekornya, menundukkan kepala, lalu berdiri dengan sangat sopan di hadapan rombongan naga tersebut. Kinmo menatap mereka dengan heran. Kalian baru tiba setelah 3 hari. Dalam hati ia merasa aneh. Selama 3 hari itu ia telah pergi dari ibu kota menuju sekte pedang putih besar. Menempuh puluhan ribu mil hingga ke pusat reruntuhan besar. Lalu kembali lagi ke sini. Namun, jika ia menceritakan semua itu, kemungkinan besar tidak seorang pun akan mempercayainya.